Pagi di kampung kami selalu dimulai dengan bunyi roda gerobak yang berdecit. Udara masih basah oleh embun, tapi bau besi, plastik, dan kertas basah sudah lebih dulu memenuhi jalan tanah yang sempit. Aku raka berjalan di belakang bapak yang mendorong gerobak. Sementara ibu memegang karung, matanya jeli menengok setiap sudut, setiap tong sampah, setiap halaman yang mungkin menyimpan harta buat kami. Pelan, Kak, kata bapak. Napasnya berat, jalan sini berlubang. Aku menahan gerobak bagian samping, memastikan tidak oleng. Di Yujeng Geng, warung Bu Sumi baru saja buka. Tumpukan kardus bekas mie instan ditaruh di luar, seperti biasa. Ibu tersenyum, menyapa, "Bu, kardusnya saya ambil ya." "Ambil, Bu Sari," jawab Bu Sumi. "Tapi timbangnya nanti siang ya, masih ada kiriman lagi." Aku mulai melipat kardus-kardus itu, memasukkannya ke gerobak. Tanganku sudah terbiasa dengan rasa basah, bau minyak, dan kadang noda saus yang mengering. Ada yang bilang, memulung itu kerja memalukan. Buat kami, ini kerja yang jujur. Meski kata-kata orang tetap kadang terasa seperti paku kecil yang menancap diam-diam di dada. Di tikungan dekat sekolah dasar, suara tawa anak-anak memecah pagi. Mereka menutupi hidung saat kami lewat. Seorang anak laki-laki, rambutnya disisir rapi, menunjuk ke arahku. "Itu, si Raka, anak rongsokan," teriaknya. Yang lain ikut-ikutan. "Anak rongsok, anak rongsok." Aku menunduk, bukan karena malu pada pekerjaan, tapi karena aku tahu, tawa mereka bukan cuma tawa. Itu yang tak terlihat, batas antara yang punya dan yang tidak. Bapak berhenti sejenak, menoleh ke arahku. "Nggak usah dengarkan," katanya pelan. "Kita cari rezeki, bukan cari pujian." Aku mengangguk, meski suara di kepala tetap berisik. Dulu aku sempat sekolah SMA setahun tapi berhenti. Biaya seragam, buku, ongkos semuanya seperti paku yang makin banyak dan menjerat kaki kami. Sejak itu, aku ikut sepenuhnya dengan bapak dan ibu, memulung dan mengumpulkan apapun yang bisa ditukar dengan uang. Menjelang siang, gerobak kami sudah berat. Ada besi tua dari bengkel Pak Jaya knalpot karatan, ban yang kumparan, kawatnya bisa diambil. Ada karung plastik dari rumah makan. Ada kabel-kabel kusut dari rumah orang yang sedang renovasi. Kami dorong gerobak menuju lapak pengepul orang-orang, menyebutnya Juragan Rongsok di pinggir pasar. Namanya Pak Rudi. Timbangannya besar dan suaranya selalu mantap, seperti palu hakim. Plastik campur 2.500, kardus 3.100, besi 4.800. Ia menyebut angka-angka sambil menimbang, mulutnya memegang rokok yang asapnya tipis. Aku memperhatikan, seperti biasa, bukan cuma angka, tapi caranya menumpuk barang, memisahkan warna botol, mengikat kabel, mengupas plastik pelindung dari tembaga. Aku melihat bedanya. Plastik bening dihargai lebih tinggi daripada plastik berwarna. Tembaga bersih lebih mahal daripada tembaga bercampur. Kaleng minuman, kalau dipipihkan muat lebih banyak. Aku menaruh catatan kecil di kantong buku tipis, bergaris. Yang mulai lecek di sana. Aku tulis semua harga yang kudengar, tanggal dan dari siapa barang itu datang. Aku juga menulis berapa kali Pak Rudi mendapat kiriman besar dari mobil pickup Bayosannya Saur. Setiap kali pickup datang, tumpukannya rapi. Botol Sprite dipisah dengan Aqua, tutup dilepas, label sudah dirobek. Siapa yang kirim? Aku pernah bertanya ke karyawan Pak Rudi. Dari luar kampung, jawabnya singkat. Yang punya gudang. Kata itu mengendap lama di kepala. Gudang terasa seperti dunia lain, dinding tinggi, pintu lebar, dan truk yang keluar masuk. Aku hanya punya gerobak dengan satu roda yang kadang-kadang miring. Sore itu, saat kami baru selesai menimbang,
Seorang lelaki datang dengan motor bebek tua. Di boncengan, ada karung besar berisi motor bekas yang sudah dibongkar. Aku melihat gulungan tembaga mengintip dari dinamo kecil. "Pak, ini tembaga enggak?" Aku bertanya. Penasaran. Lelaki itu melirik. "Ya, dari dinamo kipas. Kupas plastiknya, bersihin." "Baru mahal, berapa mahalnya?" Ia tersenyum tipis. "Lebih mahal dari besi, lebih mahal dari aluminium. Tapi kotoran dikurangi." Aku mengangguk. Dalam hati, aku seperti menemukan pintu kecil di dinding tinggi itu. Pintu yang mungkin bisa kubuka kalau tahu sandinya. Malam-malam belakangan, aku sering susah tidur. Bukan karena lelah, justru karena kepala yang ramai. Aku memikirkan cara menambah berat gerobak tanpa menambah capek. Mana yang harus lebih banyak, kardus atau botol? Apa aku bisa minta jadwal pengiriman dari Waring-Waring agar aku datang pas tumpukan mereka paling banyak? Apa aku bisa kasih imbalan kecil, misalnya mengambilkan gas atau membantu angkat barang, agar mereka mau menyimpan kardus untukku? "Pikirannya jauh, Nak," kata ibu menawari teh hangat. "Tapi mulai saja dari dekat. Besok ke Pak Jaya lagi. Bilang, kalau ada besi sisa, kumpulkan. Kamu bantu bersihkan bengkel juga." Aku mengangguk. Nasihat ibu selalu sederhana, tapi menepati sasaran. Aku menuliskan rencana. Besok ke bengkel Pak Jaya pagi-pagi, siang ke warung Bu Sumi lagi, sore coba mampir ke proyek perumahan baru. Di ujung desa katanya, mereka sering buang potongan besi dan pipa. Esoknya, rencana berjalan setengah mulus. Setengah tidak. Di bengkel Pak Jaya, aku bantu sapu, bantu buang oli bekas ke tempatnya, bantu angkat ban. Sebagai gantinya, beliau memberiku beberapa potong besi kecil yang tidak terpakai. "Bawa saja, daripada numpuk," katanya. "Tapi hati-hati." Tajam. Siangnya, dari warung Bu Sumi, aku dapat tambahan kardus. Aku juga menawarkan, "Bu, kalau karton telur kosong, saya ambil juga ya." Bu Sumi mengangguk. Tampak senang ada yang membantu merapikan. Sorenya, aku berjalan ke proyek perumahan. Pagar seng tinggi melingkari lokasi. Dari sela-sela, aku melihat pekerja sedang merapikan tulangan besi. Di dekat tumpukan pasir, ada potongan pipa PVC dan kaleng bekas cat. Aku menelan ludah. Kalau aku minta izin, mungkin boleh, pikirku. Memanggil salah satu pekerja. "Pak, boleh nggak saya ambil yang bekas itu?" Pekerja itu melirik ke tenda kecil tempat mandor duduk. Tanya mandor. Aku menghampiri. Mandor itu gemuk, duduk sambil memegang ponsel. Aku menjelaskan. Pelan-pelan, ia menatapku sebentar, lalu menunjuk papan peringatan. Dilarang mengambil sisa material. Pengambilan tanpa izin akan diproses. "Gimana, Pak?" tanyaku. "Hati-hati." "Bisa," katanya. "Datar. Tapi kamu harus tinggalkan KTP di pos. Ambilnya satu kali saja. Dan jangan bikin kotor. Ada jeda. Dan kasih uang rokok buat keamanan." Aku mengeluarkan uang dari saku, menghitung cepat kebutuhan hari itu. Uang rokok itu setara dengan 3 kilo kardus. Aku ragu. Belum sempat ku jawab, satpam datang. "Hei, gak boleh ngambil-ngambil. Ini area proyek." Suaranya keras, cukup untuk membuat beberapa pekerja menoleh. Aku buru-buru mundur, menempelkan kedua tangan di depan dada. "Maaf, Pak, saya cuma mau tanya. Keluar dulu. Kalau mau ambil, lewat aturan." Ia menunjuk papan itu lagi. Aku melangkah mundur. Di belakangku, ada 2 anak SMA berseragam lewat sambil tertawa kecil. Salah satunya berbisik cukup keras supaya aku dengar. "Anak rongsok, pengin, kaya dari sampah." Kata-kata itu menusuk. Rasanya seperti dihadapkan pada cermin besar yang menampilkan diriku dari sudut paling tajam. Tapi anehnya,
Justru di saat seperti itu, kalimat Bapak terngiang. Kita cari rezeki, bukan pujian. Dan ada kalimat baru, lahir dari kepalaku sendiri. Kalau sampah saja bisa jadi uang, masa aku gak bisa jadi lebih berguna dari hari ini? Aku pulang dengan tangan kosong dari proyek. Tapi kepalaku tidak kosong. Di rumah, aku membongkar kipas angin bekas yang kubawa beberapa hari lalu hadiah dari tetangga yang mengganti kipas baru. Dengan obeng butut dan tang karatan, aku membuka casing plastiknya, melepaskan dinamonya, dan menemukan gulungan tembaga coklat kemerahan. Aku mengelupasi lapisan plastiknya sedikit, merasakan licin kawat itu di jari. Ga, kataku, pelan, mengeja seperti saat belajar kata baru waktu kecil. Aku tersenyum tanpa sadar. Ibu duduk di dekatku, menambal karung yang robek. Hati-hati tangannya. Bu, kataku, kalau besok aku coba keliling sendiri, boleh? Aku mau coba sistem baru. Ibu menoleh. Sistem apa? Aku mau minta janji sama warung-warung, jadwal angkat kardus. Terus, aku mau coba kumpulin barang tertentu yang harganya lebih tinggi. Kita pisahin dari awal, biar gak campur. Ibu mengangguk, matanya hangat. Coba nak, tapi jangan lupakan makan. Jangan lupa bantu Bapak dorong gerobak ya. Aku mengangguk cepat. Di hati, rasa berdebarnya seperti drum kecil. Aku membayangkan peta kampung, warung di gang kiri, bengkel di pertigaan, rumah makan dekat, masjid, toko alat listrik di pasar. Aku membayangkan menulis daftar. Senin warung A, bengkel Jaya. Selasa rumah makan B, toko listrik. Rabu keliling kontrakan. Aku membayangkan membuat paket, kardus kering, botol bening, kabel kupasan, pesi besi. Aku membayangkan berdiri di hadapan Pak Rudi, meletakkan karung yang rapi, dan melihat angka timbang naik lebih cepat dari biasanya. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap langit-langit rumah kami yang terbuat dari anyaman bambu. Angin masuk dari jendela kecil, membawa suara jangkrik. Aku teringat pada pagar seng proyek yang tinggi, dan kata gudang yang terasa seperti mimpi jauh. Kalau jalan besar gak bisa langsung dilewati, gumamku, aku cari jalan kecil. Yang penting menuju ke situ. Keesokan paginya, aku berangkat lebih dulu. Bapak dan ibu menyusul dengan gerobak. Aku membawa 2 karung kosong dan catatan. Warung pertama, warung kedua, bengkel. Aku mulai berbicara seperti pedagang, bukan pemulung. Bu, kalau kardusnya dipisah, saya kasih balas jasa. Saya bantu rapikan gudang setiap Jumat. Pak, kabel yang rusak bisa saya ambil rutin. Saya datang Rabu dan Sabtu. Nanti saya bayar dengan harga wajar. Beberapa orang menolak halus, beberapa tertarik. Aku belajar tersenyum saat ditolak, tidak mengemis, tapi menawarkan manfaat. Aku mengerti satu hal. Orang mau memberi bukan karena kasihan, melainkan karena melihat untung. Siang itu, aku sudah punya 3 kesepakatan kecil. Kardus dari warung Bu Sumi tiap Selasa Kamis, botol bening dari rumah makan Bareni setiap sore, dan kabel rusak dari toko listrik Pak Darto setiap akhir pekan. Di sela-sela, aku mampir ke kios service elektronik. Aku menunjukkan gulungan tembaga dari dinamo kipas yang sudah kubersihkan sedikit. Pak, ini tembaga. Kalau bersih, harganya berapa? Pemilik kios, lelaki tua berkopiah, menimbang dengan timbangan kecil. Kalau bersih, segini, dapat lumayan. Tapi ini masih ada sedikit lak. Bersihin lagi. Ya, kalau saya bisa kirim rutin. Pak mau ambil? Ia menatapku, kemudian mengangguk. Mau, tembaga selalu ada pasarnya. Aku keluar dari kios itu dengan langkah ringan. Barangkali orang lain melihatku tetap sebagai anak rongsok, tapi di dalam kepalaku,
Aku sedang merapikan rak-rak sebuah toko yang belum punya dinding. Aku mulai mengerti. Yang kami kumpulkan bukan cuma kardus atau besi, tapi pola-pola waktu, pola kebutuhan, pola harga, dan pola adalah bahasa yang bisa dihafal, lalu dipakai. Sore menjelang, aku kembali ke lapak Pak Rudi. Kali ini, aku membawa barang yang sudah kupilah. Plastik bening di satu karung, botol tanpa tutup, dan label di karung lain. Kardus kering terikat rapi, dan sedikit tembaga yang lebih bersih. Pak Rudi mengangkat alis. Wah, rapi sekarang. Siapa yang ngajarin? Sendiri, Pak, jawabku. Ia menimbang satu persatu angka yang keluar di buku catatannya, membuat mataku ikut menghitung cepat. Selisihnya tidak besar, tapi terasa seperti langkah kecil yang nadanya berbeda di lantai kayu. Bagus, kata Pak Rudi. Kalau kamu bisa kirim rutin, saya kasih harga lebih baik dikit. Kata rutin dan harga lebih baik itu seperti dua kunci kecil yang masuk ke dalam dua gembok di kepalaku. Aku mengangguk, menahan senyum yang ingin meledak. Dalam perjalanan pulang, gerobak kami lebih ringan, tapi dadaku lebih penuh. Di jalan, aku kembali melewati sekolah. Anak-anak yang tadi pagi mengejek sudah pulang, sepi. Di tembok samping sekolah ada poster besar, mimpi besar, langkah kecil. Setiap hari, mungkin poster itu sudah lama. Mungkin aku baru betul-betul melihatnya hari ini. Aku berhenti sejenak, membaca dalam hati. Lalu aku dorong gerobak lagi. Lebih mantap. Aku tidak tahu kapan aku bisa punya gudang, apalagi gedung. Tapi aku tahu ini. Dari rongsokan, aku belajar bisnis. Dari sisa-sisa, aku belajar nilai. Dan dari hinaan, aku belajar arah. Malam itu, sebelum memejamkan mata, aku menulis di halaman terakhir catatanku. Target, bukan hanya kumpulkan barang, tapi kumpulkan kepercayaan, langkah, janji, tepat waktu, pisah barang, tawar manfaat, catat semua. Aku menutup buku, mematikan lampu. Di balik gelap, ada rasa baru yang hangat. Bukan bangga belum, lebih seperti nyala kecil yang sulit dijelaskan. Tapi jelas ada. Nyala itu berbisik, besok lagi. Lebih rapi, lebih pasti, dan entah dari mana di benakku berdiri sebuah gambar samar. Sebuah bangunan bertingkat dengan kaca berkilat. Orang-orang memakai ID card di leher, berjalan masuk dan keluar. Aku belum mengerti bagaimana bisa sampai ke sana. Tapi untuk pertama kalinya, gambar itu tidak terasa mengada-ada. Ia terasa seperti sesuatu yang sangat jauh, namun berada di jalan yang sama dengan langkah-langkah kecilku hari ini. Hari-hari berikutnya tidak lagi sama. Dulu, aku sekadar ikut bapak dan ibu mendorong gerobak, mengais apa yang bisa dijual, lalu menerima hasil seadanya. Tapi sejak aku mencoba sistem baru, mencatat, membuat janji, memilah barang setiap pagi, terasa seperti membuka halaman buku yang baru. Aku mulai terbiasa membawa buku catatan kecil itu kemana-mana. Aku beri sampul dengan plastik bekas kalender agar tidak cepat robek. Di dalamnya ada tabel sederhana yang kubuat sendiri, hari atau tanggal tempat barang keterangan tidak. Ada yang istimewa, tapi bagiku itu seperti peta harta karun. Di sana aku bisa menebak kapan warung punya banyak kardus, kapan rumah makan banyak botol, atau kapan toko listrik punya kabel bekas. Bapak awalnya heran, buat apa nulis-nulis segala? Toh, nanti harga suka berubah. Aku menjawab pelan. Kalau kita tahu pola, kita bisa siap lebih dulu, Pak. Bapak hanya mengangguk. Mungkin tidak terlalu paham, tapi ia tidak melarang. Baginya, selama aku masih mau mendorong gerobak dan tidak malas, itu sudah cukup. Suatu siang, aku kembali ke bengkel Pak Jaya. Kali ini, aku datang bukan hanya untuk ambil besi,
tapi juga untuk menawarkan ide. Aku memberanikan diri bicara. Pak, kalau ada oli bekas botol-botol atau kardus oli, boleh saya ambil rutin? Saya bisa datang seminggu 2 kali. Bantu bersihin juga. Pak Jaya tertawa kecil. Kamu ini kayak pedagang aja. Ya udah, boleh. Asal kamu bantu sapu bengkel tiap datang. Aku langsung mengangguk. Siap Pak, aku pulang dengan karung lebih berat dari biasanya. Tapi yang lebih berat justru perasaan di dada berat oleh kepastian kecil yang baru saja lahir. Sore itu, aku ke rumah makan Mbak Reni. Di dapurnya banyak botol plastik bekas minuman. Biasanya dibuang begitu saja. Kadang ada pemulung lain yang kebetulan lewat. Tapi kali ini aku sudah lebih dulu bicara sejak kemarin. Kak, ini botol-botolnya. Kamu datang pas banget, kata Mbio Krena. Aku mengambilnya, lalu berkata, Mbak, kalau saya datang tiap sore jam segini, bisa nggak botolnya saya ambil semua? Nanti dapurnya saya bantuin engket-engket galon juga. Mbak Reni menatapku, lalu tersenyum. Boleh, tapi jangan telat ya. Kalau telat, bisa diambil orang lain. Aku mengangguk. Kesepakatan kedua berhasil. Di malam-malam yang sunyi, aku suka duduk di depan rumah sambil mengikat botol plastik, melepas label, dan membuka tutupnya. Ibu kadang melihat dan bertanya, kenapa nggak langsung jual aja? Aku menjawab, kalau dipilah, harganya lebih mahal, Bu, dan orang lapak suka barang rapi. Ibu mengangguk. Meski ia tidak pernah banyak komentar, aku tahu ia mulai percaya dengan caraku. Namun, perubahan ini tidak selalu mudah. Ada kalanya aku harus berhadapan dengan ejekan yang lebih menyakitkan daripada sebelumnya. Suatu pagi, ketika aku mendorong gerobak sendirian melewati jalan dekat sekolah, ada beberapa anak muda nongkrong. Mereka mengenaliku. Raka, mesen aja kerjaan, ngais sampah, seru salah satu dari mereka. Yang lain menimpali. Katanya, dulu pinter di sekolah, kok malah jadi tukang rongsok? Buang-buang waktu aja dulu. Sekolah tinggi, aku berhenti sebentar. Dadaku panas. Aku ingin membalas, tapi lidahku keluh. Dalam hati aku berteriak, kalian gak tahu, aku lagi belajar sesuatu di sini. Tapi tentu, mereka takkan mengerti. Hanya melihat gerobak, bukan catatan kecilku, bukan pola yang perlahan kupahami. Akhirnya aku hanya tersenyum tipis, lalu kembali mendorong gerobak. Kata bapak terngiang lagi, kita cari rezeki, bukan pujian. Beberapa minggu kemudian, hasil kerja mulai terlihat. Timbangan barang yang kubawa ke lapak Pak Rudi lebih berat, lebih rapi, dan harganya lebih bagus. Pak Rudi bahkan sampai komentar, kamu beda kah? Barangmu rapi. Kalau kamu bisa setoran kayak gini terus, lama-lama bisa punya lapak sendiri. Aku hanya tersenyum, tapi dalam hati, aku menyimpan kalimat itu erat-erat. Lapak sendiri. Dua kata yang terasa seperti peta baru yang lebih luas. Aku pun mulai berani mengutak-atik barang-barang bekas. Dinamo, kabel, kipas angin rusak semua, kubongkar. Aku belajar cara mengelupas kabel agar tembaganya lebih bersih, cara memilah plastik, bahkan cara menimbang kasar dengan timbangan gantung murah yang kubeli di pasar loak. Di setiap percobaan, ada pelajaran. Kadang tanganku terluka kena kawat, kadang aku salah menimbang, tapi pelan-pelan aku belajar. Satu malam, saat aku sibuk mengupas kabel dengan pisau tumpul, bapak duduk di sampingku. Kamu serius banget kah? Katanya. Aku mengangguk. Aku pengen ngerti semuanya, Pak. Biar kita nggak cuma jadi tukang dorong gerobak. Siapa tahu nanti bisa punya gudang. Bapak terdiam lama. Lalu ia tersenyum tipis. Kalau mimpi, jangan tanggung-tanggung. Tapi jangan lupa, kerja besar itu kumpulan dari kerja kecil. Aku mengangguk dalam-dalam. Kata-kata itu menempel di kepalaku. Di bulan ketiga aku menjalankan sistem ini. Hasilnya mulai nyata. Pendapatan keluarga
naik sedikit demi sedikit. Tidak besar, tapi cukup untuk membeli beras lebih banyak. Cukup untuk memperbaiki atap rumah yang bocor. Cukup untuk menabung receh di kaleng biskuit bekas. Yang lebih penting, aku merasa berbeda. Dulu, aku sekadar mengais apa yang orang buang. Sekarang, aku mulai mengatur alur barang, mulai belajar bernegosiasi, mulai mengerti bahwa rongsokan bukan sekadar sampah, ia adalah bisnis jika dikelola. Dan dari situlah, aku sadar satu hal, rongsokan adalah sekolahku. Aku tidak lagi punya seragam putih abu-abu, tidak lagi duduk di kelas dengan papan tulis, tapi di jalanan, di lapak, di warung, di bengkel aku punya guru. Guru itu bernama kesempatan, kesabaran, dan ketekunan. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan di jalur ini. Tapi, aku tahu, setiap catatan kecilku adalah modal. Setiap hari dengan gerobak adalah pelajaran. Dan suatu hari nanti, semua itu akan menjadi bekal untuk melompat lebih jauh. Malam itu, aku kembali menulis di buku catatan. Pelajaran hari ini, orang bisa meremehkan pekerjaan kita, tapi mereka tidak bisa meremehkan hasil kita. Aku menutup buku, tersenyum, kecil. Mungkin suatu hari nanti, orang-orang itu akan mengingat ejekan mereka saat mereka mengetuk pintu gedung yang kumiliki, bukan gerobak yang kudorong. Hari-hari berlalu, dan aku makin terbiasa dengan pola yang kutulis di buku catatan. Warung Bu Sumi sudah jadi langganan tetap. Bengkel Pak Jaya hampir tiap minggu memberiku besi. Dan rumah makan Mbak Reni selalu menyiapkan botol plastik. Tiap sore, bahkan toko listrik Pak Darto sudah percaya padaku untuk mengambil kabel rusak. Awalnya, semua berjalan lancar. Barang yang kubawa ke lapak makin rapi, harga makin bagus, dan tabungan kecil kami mulai bertambah. Tapi, langkah kecilku ini menimbulkan sesuatu yang tidak kuperkirakan. Iri hati dari pemulung lain. Suatu pagi, ketika aku mendorong gerobak ke arah warung Bu Sumi, aku melihat dua orang pemulung lain sudah berdiri di sana. Mereka Bang Darto dan Ucup Kekok Baradik yang sudah lama memulung di kampung ini. Gerobak mereka lebih besar, tenaganya lebih kuat, dan mereka memang terkenal galak di jalan. Kak, sapa Bang Darto dengan nada dingin. Kamu ngapain kesini? Kardus Bu Sumi, biasanya kita yang ambil. Aku tertegun sebentar. Saya janjian sama Bu Sumi. Bang, setiap Selasa sama Kamis, kardusnya buat saya. Ucup tertawa miring. Janji-janji, sejak kapan barang bekas pakai janji segala? Siapa cepat dia dapat? Kan, aku menelan ludah. Bu Sumi keluar membawa tumpukan kardus. Ini buat Raka. Ya, sudah saya sisihkan. Bang Darto mendecak. Bu, sejak kapan si anak ingusan ini sok-sok bikin aturan? Kami dari dulu yang ambil. Bu Sumi tampak canggung. Lawong Raka sudah minta izin baik-baik. Lagi pula, dia bantu saya rapikan gudang. Bang Darto menatapku tajam. Hati-hati, Kak. Jangan sok pinter. Kita sama-sama pemulung. Jangan mau beda-beda. Aku hanya menunduk. Aku tidak ingin ribut. Aku ambil kardus itu, masukkan ke gerobak, dan buru-buru pergi. Tapi sepanjang jalan, kata-kata Bang Darto terus terngiang. Jangan sok pinter. Kejadian itu tidak hanya sekali. Semakin sering aku mengambil barang dari tempo-tempo yang sudah jadi langganan baruku. Semakin sering aku berhadapan dengan pemulung lain yang merasa terusik di rumah makan Mbak Reni. Aku pernah bertemu pemulung lain yang marah karena botol yang biasanya ia ambil sudah kusisihkan lebih dulu. Di bengkel Pak Jaya, ada juga yang memprotes kenapa aku diberi besi lebih dulu. Aku jadi mengerti, sistem baruku ini memang lebih rapi, tapi juga membuatku terlihat berbeda. Dan di mata mereka, berbeda itu sama saja dengan mengganggu. Rezeki
Suatu sore, aku baru saja pulang membawa karung besar berisi botol plastik. Di tengah jalan, gerobakku dihentikan oleh Bang Darto dan Ucup. "Kak," kata Bang Darto, menahan roda gerobakku, "kamu harus ngerti aturan. Jalan ini bukan cuma kamu yang pakai. Kalau kamu terus-terusan bikin sistem, bikin janji, kita yang rugi." Aku menatap mereka, mencoba tetap tenang. "Bang, saya nggak bermaksud ganggu. Saya cuma berusaha rapi. Barang-barang itu juga sebenarnya dibuang orang. Siapapun bisa ambil. Yukap mendekot." Suaranya keras. "Iya, tapi kamu bikin orang-orang pilih kasih. Kamu bikin si kenekan. Cuma kamu yang kerja serius. Kita semua juga kerja, Kak. Jangan bikin kami kehilangan tempat." Aku menarik napas dalam-dalam. "Bang, saya nggak mau musuhan. Kalau memang ada tempat yang sudah jadi langganan abang, bilang aja. Saya bisa cari yang lain." Bang Darto menatapku lama, lalu melepaskan roda gerobak. "Ingat, Kak, dunia pemulung ini kecil. Jangan bikin musuh lebih banyak daripada teman." Aku mengangguk, meski di dalam hati ada rasa getir. Aku hanya ingin bekerja lebih baik. Tapi ternyata perbaikan kecil itu bisa memicu iri hati. Malamnya, aku merenung lama. Aku tahu Bang Darto dan Ucup tidak sepenuhnya salah. Mereka sudah lama di jalan ini. Mereka merasa aku datang membawa cara baru yang bisa menggeser posisi mereka. Tapi aku juga tidak bisa mundur. Kalau aku berhenti, semua rencana dan catatanku jadi sia-sia. Aku menatap buku catatan di meja bambu. Di halaman terakhir, aku tulis, "Masalah hari ini, persaingan dengan pemulung lain. Pelajaran, kalau kita ingin maju, pasti ada yang tidak suka. Kuncinya bukan berhenti, tapi cari cara supaya maju tanpa menjatuhkan orang lain." Aku menutup buku, lalu menatap Bapak yang sedang duduk merokok di teras. "Pak," kataku pelan, "kalau orang lain iri sama kita, apa yang harus dilakukan?" Bap menghembuskan asap rokok, lalu menjawab tenang, "Kalau mereka marah, jangan dibalas marah. Kalau mereka iri, jangan ikut iri. Tetap jalan saja. Lama-lama, hasil akan bicara sendiri." Aku mengangguk. Kata-kata itu sederhana, tapi menenangkan. Esoknya, aku mencoba strategi baru. Daripada berebut dengan pemulung lain, aku mencari sumber baru yang belum mereka sentuh. Aku mulai keliling ke kontrakan mahasiswa, ke perumahan baru, bahkan ke sekolah-sekolah kecil yang sering membuang kertas bekas. Di kontrakan mahasiswa, aku menemukan banyak botol plastik dan kardus mie instan. Aku menawarkan jasa. Aku ambil rutin tiap minggu, sekalian bantu buang sampah berat. Mereka setuju. Bahkan ada yang memberiku kipas angin rusak di sekolah kecil. Aku bertemu kepala sekolah yang senang saat aku menawarkan untuk mengangkut kertas bekas dan kardus secara gratis. "Lumayan, Nak. Daripada numpuk, kamu ambil aja, perlahan-lahan." Aku punya jaringan baru yang lebih luas. Aku tidak lagi terlalu sering bentrok dengan pemulung lain. Karena tempat yang kudatangi bukan lagi tempat umum, melainkan hasil dari kesepakatan. Namun, meski sudah lebih tenang, aku tahu masalah belum selesai. Ada satu kejadian yang membuatku sadar betapa kerasnya persaingan ini. Suatu hari, ketika aku tiba di rumah makan Mbak Reni, aku mendapati karung botol yang biasanya disiapkan untukku sudah kosong. Mbak Reni keluar. Wajahnya terlihat canggung. "Maaf, Kak, botolnya udah diambil orang duluan. Katanya kamu telat." Aku melihat jam tanganku. Belum lewat dari waktu yang dijanjikan. "Siapa yang ambil, Mbak?" tanyaku hati-hati. Mbak Reni menunduk. "Bang Darto. Dia bilang kamu gak bisa seenaknya bikin aturan." Aku menghela napas panjang. Dalam hati ada campuran marah, kecewa, tapi juga tekad yang makin kuat. Aku sadar jalan ini memang bukan jalan yang mulus. Kalau aku ingin benar-benar naik kelas dari pemulung biasa jadi pengelola rongsok, aku harus siap menghadapi gesekan,
bahkan perlawanan. Malam itu, aku menulis lagi di catatanku. Pelajaran hari ini, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin. Kalau mau tumbuh, harus berakar kuat. Aku menutup buku, menatap langit-langit bambu rumah kami, dan berbisik dalam hati, aku tidak akan berhenti. Karena aku tahu, dari rongsokan inilah, aku sedang membangun masa depan. Sejak kejadian di rumah makan Mbak Reni, aku semakin hati-hati. Aku tahu, persaingan di dunia pemulung bukan sekadar soal siapa cepat, tapi juga siapa yang pintar mencari jalan sendiri. Aku terus menjalankan catatan, menambah tempat baru, dan memperluas jaringan. Perlahan, hasilnya mulai terlihat. Barang yang kubawa ke lapak makin banyak dan rapi. Sampai-sampai Pak Rudi, juragan rongsok di pasar, mulai memperhatikanku lebih. Serius Kak? Katanya suatu sore ketika aku menimbang hasil, kamu ini beda dari yang lain. Barangmu bersih, rapi, dan teratur. Kamu gak cuma ngambil, tapi jelas ngurusin. Aku hanya tersenyum malu. Saya cuma pengen kerja lebih baik, Pak. Pak Rudi mengangguk. Kalau begini terus, kamu bisa lebih dari sekadar pemulung. Kata-kata itu membuat dadaku bergetar. Lebih dari sekadar pemulung. Apa mungkin beberapa minggu kemudian, kesempatan besar itu benar-benar datang. Hari itu, aku sedang menimbang barang seperti biasa, ketika Pak Rudi memanggilku ke samping. Suaranya lebih serius dari biasanya. Kay, kamu ada waktu besok pagi? Aku mengangguk. Ada Pak. Kenapa? Aku orang bantu di gudang, katanya. Sementara ayah. Tapi kalau cocok, bisa rutin. Kamu mau coba? Aku tertegun. Gudang, kata yang sejak lama hanya jadi mimpi samar di kepalaku, kini disebut langsung oleh juragan besar di kampung ini. Tentu, Pak, saya mau, jawabku cepat, tanpa pikir panjang. Pak Rudi tersenyum tipis. Bagus. Besok, jam 7, datang ke gudangku di belakang pasar. Jangan telat. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan gudang terus muncul di kepala. Aku membayangkan tumpukan rongsokan yang tinggi, mobil pickup yang keluar masuk, timbangan besar yang lebih kokoh, dan pekerja-pekerja yang sibuk memilah barang. Aku membayangkan diriku berada di dalamnya, bukan lagi di pinggir jalan mendorong gerobak, tapi ikut dalam dapur besar bisnis rongsok. Aku menatap buku catatanku. Di halaman kosong, aku menulis, besok, hari pertama di gudang. Jangan hanya kerja, tapi belajar. Catat semua. Pagi itu, aku berangkat lebih awal. Gerobak kutitipkan pada bapak dan ibu. Aku hanya membawa catatan dan ballpoint. Ketika sampai di belakang pasar, aku terkejut. Gudang itu jauh lebih besar dari bayanganku. Bangunan berdinding seng dengan pintu besi lebar. Tumpukan kardus setinggi atap. Botol plastik menggunung dalam karung besar. Dan suara pekerja yang riuh memilah-milah barang. Pak Rudi berdiri di depan, tangannya menunjuk ke sana-sini, memberi instruksi. Kak, sini, panggilnya. Aku mendekat. Iya, Pak, kamu ikut bagian sortir dulu. Belajar bedain barang, jangan salah. Ya, aku mengangguk. Seorang pekerja bernama Wawan mengajakku. Sini, Ke. Aku tunjukin. Di dalam gudang, aku belajar memisahkan plastik bening dan berwarna, memisahkan kardus kering dan basah, memilah besi dengan aluminium, bahkan cara menilai tembaga bersih dan kotor. Kalau botol, tutupnya dilepas, label dicopot. Kalau kabel, kupas kulitnya. Kalau kaleng, pipihkan biar hemat ruang. Jelas Wawan. Tangannya cekatan. Gerakannya seperti mesin yang sudah terbiasa. Aku memperhatikan dengan seksama. Setiap gerakan, setiap detail, kucatat di buku kecil. Hari pertama itu melelahkan. Sakit karena terlalu lama jongkok. Tangan pegal karena memilah tanpa henti. Tapi di balik lelah,
Ada rasa senang yang tak bisa kujelaskan. Aku seperti anak sekolah baru, masuk ke kelas yang selama ini hanya bisa kuintip dari luar jendela. Saat istirahat, aku duduk di pinggir gudang sambil minum teh botol bekas. Wawan duduk di sampingku. "Kamu serius banget nyatet kah?" katanya. "Orang lain kerja?" "Ya, kerja aja. Kamu kok kayak anak kuliahan aja?" Aku tertawa kecil. "Aku gak bisa kuliah, Wan. Jadi aku kuliah di sini, belajar dari Rongsok." Wawan menatapku sebentar, lalu tertawa. "Ya udah, semoga besok kamu yang punya gudang sendiri." Kata-katanya sederhana, tapi menusuk dalam. Aku menggenggam buku, catatan erat-erat hari-hari berikutnya. Aku rutin datang ke gudang Pak Rudi. Kadang bagian sortir, kadang ikut menimbang, kadang bantu angkat barang dari pickup. Dari sana, aku mulai memahami bahwa bisnis Rongsok bukan sekadar mengumpulkan barang bekas, tapi juga soal alur distribusi. Barang dari pemulung seperti aku dikumpulkan, dipilah, lalu dijual dalam jumlah besar ke pabrik daur ulang. Semakin rapi barangnya, semakin tinggi harganya, semakin besar volumenya, semakin banyak untungnya. Aku mencatat semua itu. Aku bahkan mulai menghitung berapa kilo plastik bisa diangkut satu pickup, berapa harga per kilo, berapa biaya bensin, berapa keuntungan bersih. Semuanya masuk ke dalam buku catatan. Tapi tentu saja, langkah baruku ini tidak lepas dari mata. Orang lain, suatu sore, ketika aku pulang dari gudang, aku bertemu Bang Darto di jalan. Ia melihatku dengan tatapan sinis. "Kamu sekarang kerja di gudang?" "Ya, sok-sokan banget." "Hati-hati Kak. Jangan kira juragan itu baik terus. Kalau kamu salah langkah, bisa dibuang kapan aja." Aku hanya diam. Kata-katanya memang menohok, tapi aku tahu aku tidak boleh goyah. Malam itu, aku berbincang dengan ibu di dapur. "Bu, kalau suatu hari aku bisa punya gudang sendiri, Ibu mau nggak berhenti ikut mulung?" tanyaku tiba-tiba. Ibu tersenyum. "Nak, selama ini kita makan dari Rongsok. Ibu nggak pernah malu. Tapi kalau kamu bisa bikin hidup lebih baik, Ibu pasti ikut senang." Ibu cuma pesan, "Jangan sombong, jangan lupa sama orang kecil." Aku mengangguk. Kata-kata itu menancap kuat di hati. Beberapa bulan bekerja di gudang, aku makin paham banyak hal. Aku belajar cara bernegosiasi dengan pemulung yang datang, cara menilai barang dalam hitungan detik, cara menyusun strategi supaya gudang tidak rugi. Bahkan aku diam-diam memperhatikan buku besar catatan transaksi milik Pak Rudi. Dari situ aku tahu, bisnis Rongsok ini bukan sekadar kerja kasar. Ada ilmu dagang di dalamnya, ilmu tentang manajemen, logistik, bahkan psikologi. Aku mulai membayangkan sesuatu yang lebih besar. Kalau aku bisa punya jaringan sendiri, gumamku suatu malam sambil menulis di buku, aku bisa kumpulkan barang, pilah, lalu jual langsung ke pabrik. Aku gak cuma pemulung, tapi pengusaha. Nyala kecil dalam hati itu semakin terang. Aku tahu jalanku masih panjang, penuh rintangan, penuh iri hati. Tapi aku juga tahu, setiap hari di gudang adalah pelajaran mahal yang tidak bisa kubeli dengan uang. Aku menutup buku catatan, tersenyum kecil, lalu berbisik dalam hati. Dulu aku dihina karena ikut memulung. Sekarang aku sedang belajar jadi juragan. Dan suatu hari nanti, mungkin aku akan lebih dari sekadar juragan. Sejak aku bekerja di gudang Pak Rudi, pikiranku semakin terbuka. Aku bukan lagi hanya melihat kardus, botol, atau besi sebagai barang bekas. Aku mulai melihatnya sebagai komoditas, sesuatu yang punya harga, punya pasaran, dan bisa diatur alurnya. Namun, di sisi lain, aku merasa terus-terusan berada di bawah bayang-bayang orang lain. Setiap kali aku berada di gudang, aku sadar bahwa semua itu bukan milikku. Semua keputusan tetap ada di tangan Pak Rudi. Aku hanya pekerja, sekalipun aku belajar banyak. Hingga suatu malam, aku teringat ucapan Bapak,
Kalau mimpi, jangan tanggung-tanggung. Tapi jangan lupa, kerja besar itu kumpulan dari kerja kecil. Kata-kata itu menyalakan ide baru di kepalaku. Membuka lapak kecil sendiri. Awalnya aku ragu. Modal, aku tidak punya banyak. Tabunganku hanya recehan dalam kaleng biskuit bekas. Tapi setelah ku hitung-hitung, kalau aku mulai dari kecil misalnya, hanya membeli barang dari beberapa pemulung yang kukenal sebenarnya bisa. Aku mencoba bicara dengan bapak dan ibu di teras rumah. Pak, Bu, aku kepikiran buat buka lapak kecil-kecilan di rumah. Jadi nanti pemulung yang lewat bisa jual barang ke aku. Aku pilah, aku kumpulin, lalu kita setor ke gudang atau ke pabrik kecil yang mau ambil. Bapak menatapku lama. Apa kamu yakin bisa? Aku mengangguk. Aku sudah belajar di gudang. Aku tahu harga pasaran. Aku tahu cara pilah. Memang gak besar. Tapi kalau konsisten, lama-lama bisa jadi besar. Ibu ikut menimpali. Kalau itu jalanmu, coba saja nak. Tapi jangan sampai utang-utang. Mulai dari kecil dulu. Aku tersenyum lega. Restu itu sudah cukup jadi bahan bakar. Keesokan harinya, aku mulai mencari cara. Aku memutuskan untuk memakai halaman samping rumah sebagai lapak. Sederhana sekali. Hanya sebidang tanah beralaskan terpal plastik bekas yang kubeli murah di pasar. Di atasnya, aku letakkan karung-karung kosong, timbangan gantung, dan beberapa ember besar. Aku lalu mendatangi beberapa pemulung yang sering kutemui di jalan. Aku ajak bicara dengan hati-hati. Bang, kalau nanti barangmu banyak, tapi capek ke gudang, jual ke aku aja. Aku kasih harga sama kayak gudang. Bahkan kalau bisa aku tambahin sedikit. Barangnya, aku pilah, aku yang antar ke gudang. Beberapa pemulung mengangguk. Ada juga yang ragu. Tapi 2 orang akhirnya setuju mencoba. Pak Slamet, pemulung tua yang sering membawa kardus, dan Andi, pemuda yang suka mengais botol plastik. Hari itu, untuk pertama kalinya, lapakku terisi barang dari orang lain. Kardus setengah gerobak dari Pak Slamet, botol sekarung dari Andi. Aku menimbang dengan teliti, mencatat di buku kecilku, lalu membayar tunai. Meski jumlahnya kecil, rasanya luar biasa. Untuk pertama kali, aku merasa bukan lagi hanya pemulung aku, sudah jadi pembeli. Hari-hari berikutnya perlahan-lahan pemulung lain mulai ikut mampir. Ada yang datang karena capek mendorong gerobak jauh ke pasar. Ada yang datang karena dengar aku membayar jujur. Ada juga yang sekadar ingin coba lapakku. Makin rami, kardus, botol, besi, aluminium, kabel semua mulai menumpuk di halaman samping rumah. Aku bahkan harus menambah terpal dan membeli karung baru. Namun, di balik rasa bangga itu, aku juga mulai merasakan beratnya tanggung jawab. Setiap kali membeli barang, aku harus hati-hati menghitung. Kalau salah harga acuh bisa rugi. Kalau salah timbang, aku bisa dituduh curang. Pernah suatu kali, seorang pemulung meri-mera karena mengira timbanganku kurang. Kak, ini masa cuma dapat segini, harusnya lebih, katanya keras. Aku berusaha tenang. Bang, coba kita timbang ulang sama-sama. Kami timbang ulang, dan hasilnya sama. Ia terdiam, lalu akhirnya mengangguk. Ya sudah, mungkin perasaanku aja. Sejak itu, aku makin hati-hati. Aku sadar, menjaga kepercayaan adalah modal terbesar. Masalah lain muncul. Tempat penyimpanan. Barang yang kubeli cepat sekali menumpuk. Terpal di halaman tidak cukup lagi. Ibu mulai protes karena rumah jadi terlihat berantakan. Bau plastik bercampur kardus basah. Kak, ini rumah? Apa gudang? Tanya ibu separuh bercanda, separuh kesal. Aku menggaruk kepala. Sabar Bu. Nanti kalau ada rezeki, aku sewa lahan kecil buat lapak. Sekarang sementara dulu. Puncaknya terjadi saat aku untuk pertama kali membawa barang dari lapakku ke gudang Pak Rudi. Jumlahnya lumayan.
3 karung plastik bening, 2 karung kardus kering, dan sedikit besi. Pak Rudi tampak heran melihatku datang bukan dengan barang dari jalan, tapi dengan tumpukan yang lebih rapi dari biasanya. "Ini barangmu semua kah?" tanyanya. Aku mengangguk. "Sebagian dari saya. Sebagian saya beli dari pemulung lain." Pak Rudi menatapku lama, lalu tersenyum. "Kamu cepat belajar kah? Hati-hati ya, kalau mau jadi juragan, kuncinya ada 2. Jujur sama orang kecil, dan disiplin sama barang. Kalau dua-duanya kamu jaga, kamu bisa besar." Aku mengangguk, mencatat dalam hati. Kata-kata itu bukan sekadar nasihat, tapi kompas. Malam itu, aku duduk di samping timbangan lapakku, menatap karang-karang kosong yang siap diisi logi. Aku membuka buku catatan, menulis dengan tangan bergetar. Hari ini, lapak pertama resmi jalan. Pelajaran. Jadi pemulung memang berat, tapi jadi pembeli jauh lebih berat. Namun, disinilah jalan menuju mimpi. Aku menutup buku, lalu menatap langit malam. Untuk pertama kali, aku bisa melihat arah yang lebih jelas. Dulu, aku hanya ikut orang tua mendorong gerobak. Kini aku mulai menggerakkan roda sendiri, dan dalam hati, aku berjanji, lapak kecil ini bukan tujuan akhir. Ini hanya langkah pertama menuju gedung yang suatu hari akan berdiri atas nama keluarga kami. Lapak kecilku semakin hari semakin ramai. Pemulung yang tadinya hanya 2-3 orang, kini jadi lebih banyak. Bahkan, ada yang khusus datang ke rumahku, bukannya ke gudang. Mereka bilang, Raka lebih jujur timbangannya, atau Raka selalu bayar pas, nggak dipotong. Macam-macam. Aku senang, tentu saja. Tapi di balik kesenangan itu, aku lupa satu hal penting. Dunia bisnis. Sekecil apapun, pasti ada yang merasa terganggu. Suatu sore, ketika aku baru saja menutup terpal di lapak, datanglah Bang Darto. Ia berdiri dengan tangan di pinggang, tatapannya tajam seperti biasa. "Kak," katanya, "kamu ini sok-sokan banget ya. Baru jadi pemulung sebentar, udah bikin lapak. Mau saingan sama juragan-juragan lama? Hah?" Aku mencoba tetap tenang. "Bang, saya cuma cari rezeki halal. Lapak ini kecil, nggak ada niat saingan sama siapa-siapa." Bang Darto mendengus. "Nah ya, atau enggak, orang-orang udah ngomongin kamu. Kamu bikin lapak, otomatis orang lain berkurang setoran ke gudang. Kamu pikir juragan senang? Kamu pikir aku diam aja?" Tanpa menunggu jawabanku, ia pergi sambil melempar senyum sinis. Kata-katanya menancap di kepala. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Benarkah aku salah langkah? Atau ini hanya cara mereka menakut-nakutiku supaya mundur? Kekhawatiranku ternyata jadi nyata. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba saja, jumlah pemulung yang datang ke lapakku berkurang drastis. Dari yang biasanya ada 6-7 orang per hari, kini hanya 2 orang yang datang. Aku curiga ada yang menyebarkan kabar buruk tentangku. Dan benar saja, aku mendengar deses-deses di pasar. Raka itu timbangannya main curang. Raka cuma mau ngumpulin duit buat kabur. Nanti gak bayar pemulung. Lapaknya gak resmi. Bahaya kalau jual ke dia. Aku terdiam mendengar gosip itu. Padahal aku mati mission menjaga kejujuran. Malah dituduh macam-macam. Masalah makin berat ketika tabunganku makin menipis. Karena barang yang masuk sedikit, aku tetap harus bayar pemulung yang datang. Tapi setoran ke gudang jadi tidak seberapa. Hasilnya, modal makin terkikis. Suatu malam, aku membuka kaleng tabungan. Uang kertas yang dulu tebal, kini tinggal beberapa lembar. Aku menunduk. Rasanya seperti dunia menertawakan mimpiku. Bapak menghampiri, duduk di sampingku. "Kenapa murung, Kak?" Aku menghela napas panjang. "Pak, lapakku sepi. Orang-orang gak percaya lagi. Modal hampir habis." Aku takut
Semua usaha ini sia-sia. Bapak terdiam sebentar, lalu menepuk bahuku. Nak, ingat, semua usaha pasti diuji. Kalau gampang, semua orang bisa jadi juragan. Tapi justru ujian ini yang membedakan. Kamu serius atau hanya main-main? Jangan nyerah dulu. Kata-kata itu membuatku termenung. Aku tahu Bapak benar. Tapi bagaimana caranya bangkit? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mendatangi langsung pemulung-pemulung yang dulu pernah setor ke lapakku. Aku bawa buku catatanku. Aku jelaskan satu persatu soal timbanganku, soal harga yang kubayar. Aku gak pernah main curang, kataku pada mereka. Kalau gak percaya, ayo timbang ulang sama-sama. Kalau aku salah, aku ganti rugi. Tapi jangan percaya gosip yang gak jelas. Gak jelas. Sebagian masih ragu, tapi ada 1-2 orang yang luluh. Mereka bilang, kalau gitu kita coba setor lagi Kak. Tapi jangan bikin kecewa. Aku mengangguk dengan mata berbinar. Itu artinya ada harapan. Selain itu, aku juga mencari cara agar lapakku terlihat lebih rapi dan terpercaya. Dengan sisa uangku, aku membeli papan tulis kecil. Di situ aku menulis daftar harga barang bekas per kilo kardus kering, sekian per kilo botol plastik bening, sekian per kilo aluminium, sekian per kilo besi, sekian per kilo. Dengan begitu, semua orang bisa melihat langsung harga. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Selain itu, aku menambahkan kebiasaan baru. Setiap kali ada yang setor barang, aku catat namanya dan jumlah barangnya di buku. Lalu aku tunjukkan catatannya kepada mereka. Transparan, perlahan, kepercayaan mulai kembali. Namun, ujian belum selesai. Suatu siang, ketika aku sedang menimbang kardus, tiba-tiba datang 2 orang preman pasar. Mereka mendekat dengan wajah garang. Ini lapak baru ya? Kamu udah izin belum sama orang pasar? Salah satunya berkata sambil menendang kardus di depanku. Aku mencoba berani. Bang, saya cuma beli barang dari pemulung, nggak ganggu siapa-siapa. Preman itu mendengus. Nggak bisa gitu, kalau mau buka lapak, harus setor dulu. Kalau nggak, bisa-bisa lapakmu tutup. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu ini bukan soal izin resmi, tapi soal mereka mencari keuntungan. Untungnya, saat itu ada Pak Slamet yang kebetulan datang membawa kardus. Ia langsung menegur preman itu. Woi, jangan macam-macam sama anak ini. Dia kerja jujur, gak pernah curang. Kalau kalian ganggu, jangan salah kalau satu kampung lawan. Preman itu melotot, tapi akhirnya pergi sambil menggerutu. Aku menghela napas lega, lalu menyalami Pak Slamet. Terima kasih Pak. Kalau tadi gak ada Bapak, mungkin lapakku sudah habis. Pak Slamet tersenyum. Kay, kalau kamu jujur sama orang kecil kayak kami, pasti banyak yang bela. Jangan takut, teruslah jalan. Malam itu, aku kembali menulis di buku catatan. Ujian pertama, gosip, modal menipis, dan preman. Tapi ada satu pelajaran penting. Kalau aku jaga kejujuran, orang kecil akan jadi tamengku. Mereka bukan sekadar pemasok, tapi keluarga baru dalam perjalanan ini. Aku menutup buku sambil menatap ke arah lapak kecilku. Meski penuh luka, aku merasa lebih kuat. Aku tahu, jalan menuju mimpi memang tidak mudah. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah. Hari-hari berlalu, dan lapak kecilku perlahan bangkit kembali setelah diterpa badai. Pemulung mulai percaya lagi. Gosip-gosip mereda, dan bahkan beberapa orang mulai membantu membela namaku. Tapi di dalam hati, aku tahu kalau terus-terusan menjual ke gudang, aku tidak akan pernah benar-benar naik kelas. Aku ingin lebih. Aku ingin keluar dari lingkaran jual murah ke gudang. Dapat tipis, habis untuk modal lagi. Aku butuh langkah baru. Suatu sore, saat aku sedang mengantar barang ke gudang, aku mendengar percakapan antara 2 orang pengumpul besar.
Sekarang pabrik daur ulang langsung ambil barang. Loh, kata salah satunya. Serius? Jadi nggak usah lewat juragan? Tanya yang lain. Iya, tapi syaratnya barang harus banyak dan kualitas bagus. Kardus nggak boleh basah. Plastik harus dipilah rapi. Jantungku berdegup kencang. Pabrik daur ulang langsung. Itu artinya harga akan lebih tinggi, keuntungan lebih besar, tapi di sisi lain syaratnya juga lebih berat. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan bagaimana caranya mengumpulkan barang yang cukup banyak untuk bisa langsung setor ke pabrik. Aku tahu aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku butuh jaringan. Aku mulai mendekati pemulung satu persatu. Bang, kalau barangmu dijual ke aku janji akan pilah lebih rapi. Lalu kita jual langsung ke pabrik. Harganya lebih tinggi. Artinya aku bisa bayar. Kalian juga lebih tinggi daripada gudang. Beberapa pemulung menatapku ragu. Jangan-jangan bohong. Kalau gagal gimana? Aku menjawab tegas. Kalau gagal, aku yang tanggung rugi. Tapi kalau berhasil, kita semua untung. Perlahan, mereka setuju. Mulailah kami mengumpulkan barang dengan lebih disiplin. Kardus dipisahkan sesuai kualitas, kering dan basah. Plastik dipilah, bening, berwarna, dan cacat. Besi dipisah antara besi padat dan tipis. Awalnya memang repot, tapi hasilnya luar biasa. Setelah beberapa minggu, aku berhasil mengumpulkan satu truk penuh barang yang rapi dan siap disetor. Hari yang kutunggu pun tiba. Aku dan bapak ikut naik ke truk menuju pabrik daur ulang di kota besar. Saat sampai, aku berdebar. Apakah mereka mau menerima barang dari anak rongsokan sepertiku? Seorang petugas pabrik memeriksa barangku dengan teliti. Kardus diangkat, plastik ditimbang, besi diperiksa. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Akhirnya, ia menatapku dan berkata, "Barangmu rapi sekali. Jarang ada lapak kecil setor dengan kualitas sebagus ini. Kami terima semua dengan harga premium." Aku hampir tidak percaya dengan telingaku. Setelah dihitung, uang yang kudapat jauh lebih besar daripada setor ke gudang. Jauh di atas perkiraan. Bapak menepuk bahuku dengan mata berkaca-kaca. "Nak, ini langkah besar. Kamu benar-benar sudah melangkah ke dunia baru. Dengan keuntungan itu, aku bisa memperbesar lapak. Aku menyewa sebidang tanah kosong yang lebih luas, bukan hanya halaman rumah. Aku membuat gudang kecil dari bambu. Dan Seng memasang papan besar bertuliskan Lapak Raka. Beli barang bekas, harga jujur lapakku bukan hanya tempat transaksi, tapi juga jadi tempat singgah bagi pemulung. Mereka bisa istirahat, minum teh, bahkan sekadar bercerita. Bagiku, mereka bukan bawahan, tapi mitra. Bisnis terus berkembang. Dari satu truk sebulan menjadi 2 truk, lalu 4. Aku mulai dikenal sebagai anak rongsokan yang jadi juragan. Muda. Tahun demi tahun berlalu. Lapak kecil itu tumbuh menjadi perusahaan pengelolaan limbah resmi. Aku tidak lagi hanya menjual barang bekas, tapi juga mengelola sampah dari pabrik, sekolah, bahkan perkantoran. Dan pada suatu hari, aku berdiri di depan sebuah gedung tinggi yang baru selesai dibangun di pusat kota. Gedung itu menjulang gagah dengan kaca berkilau. Di atas pintu masuk terpampang papan nama besar. Raka. Tuar tanganku bergetar saat menyentuh dindingnya. Aku teringat jelas masa-masa ketika aku hanya bocah kecil yang ikut orang tua memulung kardus basah di jalan. Aku teringat hinaan tetangga, ejekan anak sekolah, cemooh orang-orang yang bilang aku tidak punya masa depan. Kini, di dalam gedung yang megah itu, ada ratusan karyawan bekerja, dan beberapa di antaranya adalah orang-orang yang dulu pernah meremehkanku. Aku tidak merasa dendam. Justru aku tersenyum. Dunia berputar. Kadang kita di bawah, kadang di atas. Yang penting,
jangan pernah berhenti berjalan. Suatu malam, aku kembali ke kampung, duduk di depan rumah tua kami yang sederhana. Bapak dan ibu sudah menua, rambut mereka memutih, tapi senyum mereka tetap sama. "Pak, Bu," kataku pelan. "Dulu aku malu jadi anak pemulung, tapi sekarang aku bangga. Karena dari rongsokan, aku belajar bisnis. Dari hinaan, aku belajar sabar. Dan dari kerja keras, aku sampai di sini." Ibu tersenyum sambil menggenggam tanganku. "Nak, jangan pernah lupakan asalmu. Ingat, gedung besar itu berdiri dari kardus-kardus kecil yang dulu kamu kumpulkan." Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena syukur yang dalam. Begitulah kisahku, dari bocah rongsokan yang dihina, menjadi juragan, lalu berdiri sebagai pemilik gedung perkantoran. Semua karena satu hal yang selalu kupegang: jangan pernah menyerah pada mimpi, sekalipun mimpi itu lahir dari tumpukan barang bekas.